tentang aspek sosial dan budaya dalam ketahanan pangan yang lalu sudah kita bahas beberapa aspek ya, ada aspek ekonomi gitu ya. Nah ini kita masuk ke sosial budaya. Nah, Indonesia memiliki potensi sosial budaya lokal yang mendukung ketahanan pangan, baik dari segi variasi, penyediaan, maupun pengolahan bahan pangan. Nur Hadi? Bu, maaf, kode kelas B-nya belum, Bu? Oh, tadi? Tadi nggak bisa, bukan ke kelas B. Kalau yang tadi biasanya yang kelas C itu, Bu. Ibu yang tadi yang Ibu share dua itu? Ini? Dan ini? Bisa kelihatan? Screen-nya masih Screen-nya masih PPT? Iya. Sekarang? Sudah? Sudah. Ini kelas B dan C, benar nggak? Sudah bisa. Sudah bisa semua? Sudah ya? Sudah. Oke. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi Indonesia punya banyak potensi untuk ketahanan pangan yang mendukung ketahanan pangan dari segi variasi, penyediaan pangan maupun pengelolaan bahan pangannya. Kemudian pangan dan ketahanan pangan merupakan konstruksi sosial, terutama bagi bangsa Indonesia yang kaya akan suku dan budaya. Nah, kemudian untuk kebutuhan makan, itu bukan satu-satunya dorongan yang mengatasi rasa lapar, tapi di samping itu juga kita butuh fisiologisnya seperti pemenuhan gizi juga ikut mempengaruhi. Kemudian juga strata sosial atau kelompok sosial masyarakat juga mempunyai pola tersendiri, baik cara memperoleh, menggunakan, dan juga menilai makanan yang merupakan ciri dari strata atau kelompok sosial masing-masing. Jadi tidak hanya makanan, tapi juga kita selain untuk memenuhi rasa lapar, kita juga butuh bahan pangan atau pangan itu untuk memenuhi kebutuhan fisiologis kita ya. Salah satunya gizi tadi. Nah, kemudian juga strata sosial juga bisa mempengaruhi pangan yang diperoleh oleh masyarakat atau yang diperoleh dari strata sosial itu. Jadi masing-masing strata atau kelompok itu punya pola makan yang berbeda-beda. Nanti kita lihat bagaimana sih pola ketahanan pangan masyarakat di perkotaan dengan di pedesaan gitu ya. Nah, kemudian lingkungan sosial juga memberikan gambaran jelas tentang perbedaan pola makan. Setiap masyarakat atau suku mempunyai kebiasaan makan berbeda sesuai kebiasaan yang dianut. Masyarakat mengkonsumsi bahan makanan tertentu yang mempunyai nilai sosial sesuai dengan tingkat status sosial yang terdapat pada masyarakat tersebut. Nah, ada apa saja sih faktor-faktor yang mendukung ketahanan pangan? Yang pertama adalah segi ekonomi. Nah, di segi ekonomi itu ada beberapa hal yang berpengaruh ya. Ada faktor konsumsi yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan adalah variasi bahan pangan pokok yang dikonsumsi dan pola konsumsi pangan masyarakat. Kemudian, beberapa daerah di Indonesia, masyarakatnya mengkonsumsi berbagai jenis pangan selain beras. Ada yang sagu di daerah Papua dan Maluku, kemudian jagung di NTT, dan juga singkong di sebagian Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, ini beberapa variasi makanan. Memang pemerintah juga sedang menggalakkan dispersi makanan ya, supaya tidak hanya kita itu merasa sudah makan kalau kita sudah makan nasi. Padahal karbo-karbo yang lain juga merupakan bahan pangan ya, dengan bentuk yang lain. Seperti tadi sagu, jagung, juga singkong. Itu kan juga karbo kan, cuma sebagian besar masyarakat Indonesia itu baru merasa makan atau baru menyatakan dirinya makan kalau sudah makan nasi gitu ya.
Nah, dispersi pangan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menciptakan ketahanan pangan, karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis bahan pangan pokok. Nah, itu kenapa harus ada diversifikasi pangan? Karena khawatir beras itu tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Sedangkan lahan pertanian untuk memperoleh padi dari sawah itu semakin hari semakin berkurang. Ya, karena diganti dengan gedung, diganti dengan jalan, misalkan diganti dengan perumahan, gitu ya. Nah, kenapa pemerintah menggalakkan diversifikasi pangan? Supaya tidak hanya beras, banyak makanan lain yang mengandung karbo yang bisa digantikan sebagai pangan pengganti beras. Kemudian dari segi penyediaan pangan, masyarakat perkotaan dan pedesaan memiliki cara berbeda dalam menyediakan pangan. Dalam menyediakan makanan, masyarakat pedesaan mempunyai sistem yang lebih fleksibel karena ketergantungan mereka terhadap pasar itu lebih kecil dibandingkan masyarakat perkotaan. Iya, kalau masyarakat pedesaan mereka tidak tergantung kepada pasar ya, karena itu mereka punya, misalkan dia punya sawah, padinya pada saat panen dia simpan untuk kehidupan dia sampai panen berikutnya. Kemudian ikannya biasanya dia punya ternak itik, punya ternak ayam, dia bisa potong, kemudian atau bisa pergi ke sungai untuk tangkap ikan. Kemudian sayurnya bisa petik di belakang, entah daun melinjo, entah daun singkong, entah daun pepaya, kangkung, bayam, itu banyak ya kalau di pedesaan kan, dibandingkan dengan perkotaan yang memang sebagian besar masyarakatnya itu bergantung kepada pasar. Nah, kebutuhan pangan masyarakat pedesaan relatif masih banyak yang diperoleh dari kebun atau ladang sendiri. Tadi sudah dijelaskan, pola penyediaan pangan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan ini mempunyai daya tahan yang lebih tinggi terhadap krisis ekonomi, karena mereka tidak terlalu tergantung dengan bahan pangan yang harganya sangat diatur oleh pasar seperti beras. Mereka tidak peduli. Di lahan mereka atau di pekarangan mereka menanam berbagai macam sayur gitu kan. Kemudian mereka punya lahan sedikit atau punya aliran air sungai misalkan, mereka menanam benih ikan yang bisa mereka gunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, ya tidak tergantung dengan pasar. Jadi nggak peduli harga ayam tinggi, harga telur tinggi, mereka nggak peduli karena tidak terlalu tergantung terhadap pasar. Mau cabai tinggal petik, tomat tinggal petik, kan seperti itu ya kalau di pedesaan ya. Singkong tinggal cabut gitu kan. Berbeda dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Nah, kemudian aspek sosial budaya seperti gotong royong dalam penyediaan pangan juga masih berlaku di masyarakat pedesaan, turut menguatkan ketahanan pangan. Ya, gotong royongnya masih sangat besar lah. Misalkan contoh satu masyarakat lokal yang melakukan penyediaan pangan sendiri adalah masyarakat Baduy. Jadi katanya di Baduy itu ada satu istilah atau satu ya istilah lah ya, bukan istilah, memang mereka punya kebudayaan kearifan lokal yang namanya beas prelek. Nah, itu jadi beras itu disumbangkan kepada masyarakat untuk upacara adat dan digunakan untuk kepentingan lainnya. Terus juga mereka mengkonsumsi bahan pangan yang berasal dari kebun dan ladang sendiri, serta adanya budaya tadi, beas prelek dan juga nganterkeun daharen. Nah, itu mungkin satu budaya mereka pada saat mereka panen, kemudian mereka beas prelek itu mungkin kalau Ibu bilang itu seperti kita tuh nyumbang beras gitu ya. Dari masyarakat satu kakak itu nyumbang beras. Nah, itu nanti digunakan untuk kepentingan masyarakat lain yang membutuhkan gitu. Makanya kebutuhan pangannya masih bisa terpenuhi oleh tadi gotong royongnya tadi dari masyarakat yang ada di daerah Baduy. Nah, kemudian pengolahan bahan pangan di beberapa daerah merupakan bagian dari adat istiadat yang sangat berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Cara pengelolaan pangan yang ditemukan di masyarakat adalah pengadaan lumbung pangan yang berfungsi sebagai cadangan pangan masyarakat. Nah, kemudian masyarakat Baduy juga membangun luit untuk menyimpan padi yang merupakan hasil panen dari sawahnya sendiri. Nah, ini juga kearifan lokal ya, yang namanya lumbung. Lumbung sama luit itu hampir sama lah ya. Jadi pada saat mereka panen itu dia simpan hasil panennya dalam lumbung itu. Lumbung itu kayak satu bangunan rumah. Biasanya atasnya itu terbuat dari daun kelapa yang dianyam. Nah, itu jadikan sebagai atap. Nah, itu dibuat
oleh mereka untuk sebagai tempat penyimpanan hasil panennya. Jadi pada saat tidak panen mereka masih punya cadangan beras gitu kan. Jadi pada saat mereka lapar ya udah ambil beras itu tinggal ditumbuk gitu kan, kemudian dimasak. Nah, dengan dibangunnya Luit, masyarakat Baduy tidak tergantung dengan beras yang dijual di pasaran, karena jika mereka membutuhkan beras sudah tersedia dalam Luit itu. Kemudian sistem pengelolaan pangan seperti ini merupakan aspek sosial budaya lokal yang sangat luhur dan berperan penting bagi ketahanan pangan rumah tangga di daerah setempat. Nah, ini contoh untuk daerah Baduy. Tadi ada beas plerek ya, terus nganter ke dahar, kemudian mereka juga punya lumbung yang digunakan untuk menyimpan hasil panen mereka. Nah, itu kearifan lokal yang ada di Baduy. Ya, mungkin masih ada kearifan lokal masyarakat asli Baduy masyarakat asli Banten yang mungkin kita belum ketahui atau belum kita bisa gali gitu kan. Nah, ini dia tadi Ibu bilang itu satu bangunan, atapnya terdiri dari anyaman, ini daun kelapa kalau nggak salah, anyaman daun kelapa, kemudian dindingnya itu dari bambu gitu kan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian lagi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia banyak dikelola dengan budaya lokal dan dapat meningkatkan ketahanan pangan pada daerah tersebut. Nah, ini tadi kalau kita bahas untuk di daerah mana Baduy. Sekarang kita lihat di Bali. Nah, di Bali itu dia menerapkan sistem subak. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas Bali. Apa sih subak itu? Ternyata subak itu adalah sistem pengelolaan air untuk mengairi sawah yang dilakukan secara merata dan adil. Nah, kita nggak tahu ya, mungkin daerah-daerah tertentu ya, masyarakat yang sawahnya lebih dekat dengan sumber air, dia akan mendapat air banyak ya, melimpah ya. Tapi setelah sawah itu berada jauh dari sumber air, mereka kekeringan. Nah, tidak di Bali. Jadi di Bali itu ada sistem yang namanya subak. Nah, di sini dia ngalirin air itu merata. Jadi semua persawahan itu dapat air secara merata. Nah, kemudian selain di Bali, selain menerapkan sistem subak, di sini juga ditentukan waktu tanam dan penentuan jenis padinya yang akan ditanam. Jadi di situ ditentukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak bisa asal menanam padi atau menanam tanaman di sawah itu, tapi sudah dibagi oleh kelompoknya. Jadi misalkan periode ini wilayah ini menanam ini. Nah, itu kalau misalkan dilanggar mereka akan kena sanksi. Nah, jadi itu untuk kearifan lokal yang ada di Bali. Manfaatnya sistem subak ini dapat meningkatkan ketahanan pangan di Bali karena dengan adanya peraturan yang sedemikian ketat, maka kualitas dan kuantitas beras yang dihasilkan pun akan unggul. Nah, itu untuk kearifan lokal yang ada di Bali. Ini dia subak Bali, jadi untuk irigasinya atau aliran airnya mereka dibagi rata, tidak yang di dekat sumber air yang lantas tanahnya subur atau banyak dapat air, tapi yang jauh dari sumber air justru mengalami kekeringan, ya tidak seperti itu. Nah, itu salah satu kearifan lokal di wilayah-wilayah tertentu. Oke, kemudian di segi pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pencapaian ketahanan pangan. Ini sudah berulang-ulang Ibu jelaskan ya. Kemudian masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemenuhan gizi berimbang dalam menu makanan sehari-hari dan keanekaragaman pangan. Ini juga sudah Ibu jelaskan berulang. Kemudian terwujudnya ketahanan pangan dimulai dari skala rumah tangga. Gizi keluarga yang tercukupi merupakan salah satu indikator keberhasilan terwujudnya ketahanan pangan di skala rumah tangga. Bagaimana dengan pertumbuhan jumlah penduduk? Yang tadi Bu bilang bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia kan semakin meningkat kan, dengan lahan yang semakin berkurang karena dijadikan untuk gedung, industri ataupun perumahan kan. Nah, pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pangan melalui ketersediaan tenaga kerja produktif. Di tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia itu diperkirakan mencapai 285 juta jiwa, dengan jumlah penduduk produktifnya sekitar 185 juta jiwa. Nah,
Banyaknya sumber tenaga kerja produktif yang bekerja di sektor pertanian akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang dihasilkan, sehingga ketahanan pangan diharapkan lebih mudah tercapai. Nah, bonus demografi ini memberikan momentum kepada pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. Nah, kalau tadi ada faktor pendukung ketahanan pangan, sekarang ada faktor pendukung untuk faktor penghambat ketahanan pangan. Ada apa saja sih faktor-faktor yang mendukung ketahanan menghambat ketahanan pangan itu? Yang pertama segi konsumsi. Nah, tadi masyarakat Indonesia sangat bergantung terhadap beras sebagai bahan pokok. Masih susah ya, kita udah makan bakso, mie ayam, yang ada mie-nya aja, kita masih bilang belum makan. Kita sudah makan roti gitu kan, kita masih bilang belum makan. Kita sudah makan kentang, masih bilang belum makan gitu kan. Memang kita bergantung sekali kepada beras sebagai bahan pangan pokoknya. Nah, kemudian pola konsumsi masyarakat yang bergantung pada salah satu jenis pangan sebagai bahan pangan pokok dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu padinya berkurang karena lahan sawahnya berkurang, penduduknya meningkat, sehingga kita tidak dapat memenuhi swasembada pangan, swasembada beras terutama ya. Nah, orang Indonesia menganggap belum makan jika belum mengkonsumsi nasi. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap satu jenis pangan pokok akan menyebabkan ketahanan pangan yang rapuh. Kerapuhan ketahanan pangan terjadi karena ketidakseimbangan antara produksi salah satu pangan pokok dalam negeri dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong negara melakukan kegiatan impor bahan pangan tersebut. Ini sudah kejadian ya, Indonesia banyak impor kan, dengan banyaknya penduduk, kemudian kurangnya pasokan, sehingga kita banyak bahan-bahan yang kita impor gitu kan. Kemudian produksi beras di Indonesia juga seringkali tidak mampu memenuhi permintaan beras masyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Sehingga pemerintah harus mengimpor beras dengan sangat banyak setiap tahunnya. Ini salah satunya. Karena yang tadi sudah makan karbo, selain nasi, ya belum makan lagi gitu kan. Akhirnya karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, lahan yang semakin berkurang, sehingga Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakatnya. Akhirnya pemerintah harus mengimpor beras tersebut. Kemudian ketergantungan terhadap impor beras menyebabkan perekonomian Indonesia begitu berdampak ketika terjadi kenaikan harga beras yang menyebabkan ketahanan pangan semakin terancam. Padahal Indonesia kaya akan sumber karbohidrat lain yang belum termanfaatkan. Nah, ini yang tadi Bu bilang, kita punya umbi-umbian, ada singkong, ada ubi jalar, talas, kentang, jagung, itu kan sumber karbo ya yang kita punya. Cuma ya karena memang kita belum terbiasa menggantikan bahan pangan kita yang beras ke bahan-bahan yang lain walaupun memiliki karbohidrat yang tinggi ya belum termanfaatkan secara maksimal. Jadi umbi-umbian masih dipakai sebagian untuk membuat makanan-makanan kayak kue seperti itu ya, belum dijadikan sebagai sumber pokok pangan masyarakat Indonesia. Kemudian aspek sosial budaya lainnya dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai ketahanan pangan adalah pandangan bahwa nasi memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain. Iya ya, memang ya, nasi itu memiliki status sosial yang tinggi ya. Kalau misalkan orang nggak bisa makan nasi, makannya diganti dengan singkong, mau singkong rebus atau kalau zaman dulu itu ada yang namanya gaplek, tiwul gitu kan, itu kan menandakan status sosial di masyarakatnya rendah ya, gitu kan. Beras tetap ada atau nasi tetap memiliki status sosial yang paling tinggi di antara makanan-makanan yang lainnya. Selain itu, masyarakat status menengah ke atas banyak memandang bahwa pangan impor lebih bergengsi dibanding pangan lokal. Ya, biasanya ada sebagian masyarakat yang seperti itu. Kemudian konstruksi sosial seperti ini juga menghambat ketahanan pangan. Pemerintah perlu mendukung tercapainya ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan, diantaranya dengan menggalakkan konsumsi sumber karbohidrat lain selain beras dan juga melakukan sosialisasi secara simultan kepada masyarakat. Sebenarnya proses ini udah jalan lama dari pemerintah itu untuk menggantikan sumber karbo yang beras tadi ke bahan-bahan yang lain. Cuma ya lagi-lagi nggak mudah kan,
nggak mudah, karena kita makan roti atau makan singkong itu nggak akan bertahan lama juga ya. Kalau kita makan nasi dari pagi sampai siang ya kita tahan. Entah memang kita berpikirnya seperti itu, memang kalorinya nggak cukup di tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang sangat banyak, itu juga nggak terlalu paham ya. Cuma memang ya makan nasi gitu. Makan nasi walaupun sedikit ya nasi sudah gitu. Kemudian segi produksi beras di Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena tingginya konversi lahan pertanian menjadi bangunan. Tadi ini pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia karena tingginya konversi lahan pertanian tadi menjadi bangunan. Ada yang bikin bangunan, gedung, industri, kemudian perumahan gitu ya. Sehingga lahannya berkurang, sedangkan penduduknya tadi semakin meningkat. Kemudian lagi, petani rela menjual lahannya karena kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung petani, seperti harga pupuk yang terus naik, harga gabah yang sangat murah, dan lain sebagainya. Ini juga yang membuat petani akhirnya depresi ya. Punya sawah mereka, harga pupuknya mahal. Setelah panen, harga gabah dijual dengan sangat murah gitu ya. Ya buat apa saya punya sawah? Akhirnya dijuallah sawah mereka, ganti pedagang apa gitu kan. Nah itu juga salah satu hal yang menghambat ketahanan pangan. Kemudian pengusaha membeli lahan yang juga hanya bernafsu untuk menjalankan bisnisnya tanpa memikirkan lahan pertanian yang seharusnya tetap ada. Nah itu petani tadi merasa depresi dengan masalahnya, beli pupuk nggak punya, setelah dapat harga produksi panennya dijual dengan harga yang murah, akhirnya mereka juallah tanahnya kepada orang-orang yang punya uang, pengusaha. Nah, pengusaha bikin bisnis lah di situ, bikin industri kan, bikin perumahan kan. Nah, tanpa disadari ini lahan tadi akan berkurang yang harusnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan pangan masyarakat ya karena tidak ada lahan ya sudah tidak ada. Kemudian di belakang konversi lahan tersebut terdapat persoalan nilai sosial budaya khususnya gelombang materialisme, konsumerisme, dan pragmatisme yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Nah, masalah lain yang dapat menghambat tercapainya ketahanan pangan dari segi produksi yaitu pandangan masyarakat bahwa bekerja di bidang pertanian tidak menjanjikan karena sangat lekat kaitannya dengan kemiskinan. Nah, ini juga masih orang Indonesia masih berpikir seperti ini ya, bahwa petani itu adalah masyarakat yang miskin, nggak akan kaya gitu kan. Makanya banyak yang nggak pengen jadi petani, ya ngapain saya jual aja, karena nggak akan sejahtera hidupnya, masih banyak. Padahal nggak sedikit juga petani yang berhasil menjadi petani sukses gitu kan. Nah itu tadilah mungkin strategi-strateginya seperti apa juga harus dipelajari memang ya. Ini dia perubahan fungsi lahan, salah satunya jadi perumahan yang tadinya harusnya sawah jadi perumahan. Berkuranglah lahan untuk menanam padi. Berkuranglah produksi beras yang ada di Indonesia karena lahan pertaniannya diubah menjadi lahan perumahan. Nah, segi peningkatan penduduk, tadi sudah kita bahas sedikit juga untuk peningkatan penduduk, ini juga bisa menjadi salah satu penghambat ketahanan pangan. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat setiap tahunnya sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kedaulatan pangan. Hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan pertanian untuk menjadi lahan pemukiman dan industri akan terus meningkat. Kemudian alih fungsi lahan menyebabkan penurunan produktivitas hasil pertanian dikarenakan semakin sedikitnya lahan yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Selain menyebabkan alih fungsi lahan, peningkatan jumlah penduduk juga akan menyebabkan terus meningkatnya pencemaran lingkungan. Kemudian peningkatan jumlah industri, kendaraan bermotor, dan pembuangan limbah akan terus naik sebanding dengan pertambahan penduduk. Oleh sebab itu, peningkatan penduduk sangat berpengaruh terhadap terhambatnya upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Saling berkesinambungan ya, saling berkesinambungan antara kenaikan jumlah penduduk sampai akhirnya menghambat ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Oh, sudah habis ternyata. Nah, kira-kira itu untuk beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Tadi ada faktor pendukung dan juga ada faktor penghambatnya ya.
Oke, sebelum kita tutup, Ibu ada tugas. Ada tugas untuk kalian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di-share ke WA grup aja ya. Karena Ibu ada pertemuan lagi ini jam 7:30. Sebentar. Nah, ini untuk tugas kita setelah UTS. Jadi kalian Ibu minta buat resume mengenai kearifan lokal dalam rangka menjaga ketahanan pangan lokal yang ada di daerah atau suku Papua, Baduy, Dayak, Gorontalo, Lampung, Batak, Maluku, Bugis, Lombok, dan Mante. Nanti kalian lihat kalau misalkan kalian punya daerah lain yang punya kearifan lokal, boleh kalian tambahkan selain yang di sini. Kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di Baduy itu punya kearifan lokal kayak apa beas apa tadi ya namanya nganter kendahar gitu ya, beas kelerek, kemudian di Bali juga ada gitu kan. Nah, di daerah-daerah lain tuh nanti kalian cari ada kearifan lokal apa sih yang bisa mendukung ketahanan pangan nasional gitu ya. Kalau misalkan kalian punya selain suku-suku yang di sini atau daerah atau suku yang ada di 10 poin ini, boleh kalian buat. Oke, nanti kita presentasi ini waktunya 1 minggu, jadi kalian kumpul di minggu depan ya, hari Jumat. Kalian masuk hari Jumat, nanti Selasa, Rabu, Kamis kita presentasi tentang tugas ini. Oke? Tugasnya dikerjakan secara berkelompok, kalian buat PowerPoint-nya saja, tidak perlu bikin makalahnya, tapi PowerPoint-nya saja. Kemudian dikumpulkan melalui aplikasi Spada. Ibu sudah buatkan field-nya di aplikasi Spada. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya. Kalau ada yang ingin di-share tentang materinya, nanti kita share lewat WA saja ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Punten Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk nomornya tuh gimana? Bebas apa aja? Silakan kalian saja yang menentukan ya. Apa mau tergantung kelompok? Ya, gimana? Terserah Ibu aja deh. Ikut Ibu. Bebas saja Bu. Silakan lah. Kayaknya bebas aja deh Bu. Silakan lah ya. Silakan lah. Nanti kalian yang menentukan apakah dibagi satu kelompok satu kelompok berdasarkan nomor ini atau kalian mau acak silahkan, atau misalkan ada kelompok lain yang punya suku atau daerah yang ingin kalian angkat, kearifan lokalnya juga tidak masalah. Khawatirnya nggak cuma 10 ini. Mungkin Ibu kan nggak tahu tuh kalian ada daerah mana gitu kan ya. Terus Mentawai, Bu. Ya? Mentawai. Nah, Mentawai belum ada kan? Oke. Ya, Nanti Bu. masukkan ada kearifan lokal apa sih di daerah Mentawai gitu kan? Makanya nggak usah di inilah, nanti tergantung kalian aja ya. Ibu nggak tentukan ya? Iya, Bu, benar. Oke. Ada lagi? Berarti itu Bu nggak boleh sama ya Bu ya per kelompoknya? Per kelompoknya boleh sama. Kalau bisa janganlah. Iya, maksudnya nggak boleh sama ya Bu ya? Kalau bisa jangan. Tapi kalau misalkan ada kalian dapat suku atau daerah di luar ini, silakan ditambahkan. Gitu ya? Ya Bu. Oke. Baik Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup? Cukup? Cukup Bu dari saya, Bu. Cukup, oke. Kalau cukup, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjut nanti di hari minggu depan ya, Selasa, Rabu, Kamis. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan waktu yang seperti biasanya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, Ibu close room-nya ya. Iya, Bu.